Odini. Ini bakal terus nih, Dini Odini ye. Selalu terus ya itu. Kayaknya bakal terus tuh yang kayak gitu. Oke, hari ini kita mau ngapain? Hari ini kita mau bahas horor-horor lagi. Horor-horor Ya. lagi sesuai dengan baju Hitam-hitam. hitam. Ini sesuai banget. Ya, dan nuansa kita baru ya, Pak. Ya, kita baru lagi ya. settingan baru. Settingan baru. Oke. Oke. Hari ini kita mau bahas perbedaan dan persamaan hantu Jepang dan juga Hantu Indonesia. Indonesia. Judulnya Hantu Jepang versus Hantu Indonesia. Kira-kira apakah story-nya sama ataukah berbeda ya? Kita akan ngobrol-ngobrol seputar hantu Indo dan hantu Jepang. Ya. Oke, kita mulai aja yang pertama nih, hantu Jepang dan hantu Indonesia yang similiar, yang lo tahu dulu deh. Menurut gue kuntilanak yang pertama itu sama kayak Sadako nggak sih? Sadako ya? Iya. Atau Ju-on, gue nggak tahu. Ju-on itu nama hantunya bukan sih? Ju-on itu nama filmnya. Oh. Sadako itu nama nama hantunya itu Iya. Sadako ya? Oh, oke. Agak promosi film Ju-on dong buat tadi. Nggak apa-apa. Sadako kan juga film. Sadako juga Iya, ada filmnya film. ya? Yang keluar itu apa namanya, samanya itu perawakannya kali, sama-sama Iya, wanita, hampir. rambut panjang, pakai baju putih. Putih, ya benar. Ah, duit itu sama ya. Oke ya. Itu untuk hantu cewek. Ya, Biar hantu gak cewek. sirik-sirikan. Pertamanya nih hantu cewek. Hantu Ya. cowoknya ada. Hantu cowoknya Cowok. apa ya? Kalau gue pernah taunya itu, kalau kita kan buto ijo apa genderuwo gitu ya. Nah itu tuh bukan disamain ya, apa kayaknya similar sama kappa nggak sih? Gue nggak tau kappa ini hantu apa legenda. Nah, Dia lebih ke legend ya. ke legend ya, tapi orang Jepang tuh takut sama dia. Oh gitu. Tapi memang ada sih kalau waktu gue nonton ya, kalau tahu yang animasi GGG no Kitaro itu kan semua tentang hantu-hantu ya kebetulan. Nah kalian kalau yang pernah nonton pas episode hantu yang mimpi, nah itu menurut gue sih hampir-hampir mirip Gundurwo gitu. Oh, hantu yang mimpi. Iya. Ya itu kan ada kayak tanduknya gitu. Cuma bedanya dia warnanya nggak hitam aja, tapi yang gede gitu loh. Gue agak bingung juga nih, genderuwo sama buto ijo tuh sama beda gitu. Berbeda. Kayaknya beda ya, buto ijo legend. Mungkin sama kayak kappa itu ya, legenda dia. Maybe ya. kayaknya. Karena orang juga takut, awas ada buto ijo. Kayak dulu gue pernah takut-takutin gitu tuh sama siapa, entah siapa. Zaman SD banget gitu ya. Iya. Terus hantu yang sama lagi juga, Hantu anak kecil? tuyul ya. Tuyul sama anaknya Sadako ya? Apa Kayako dulu yang Kayako? Ah ya, ada Sadako, Ada Kayako kan ya? Itu. Oke. Siapa ya nama anaknya ya? Gue lupa deh. Satoru sama bukan Satoru. Biasa. Kalau nggak salah nama-nama hantu tuh satu. Iya, kalau di Jepang tuh lebih ke nama mereka nggak sih? Iya, nama. Iya, lebih ke nama mereka gitu. Kalau kita kan yang mana? Kuntilanak nggak mungkin ada orang namanya kuntilanak, tapi nggak tahu sih zaman dulu. Iya, namanya dia siapa gitu. Nah, itu dari segi hantunya ya. Ada lagi nggak ya? Gue masih mikir loh, masa sih nggak ada? Tapi ya. Ada sih, satu lagi, teke-teke, lo tau nggak? Gue tahu yang jalannya berbalik. Teke-teke yang kayak laba-laba. Oh, yang Kalau kayak di kita tuh mungkin kayak suster ngesot kali ya. Kalau nggak Ah, salah. beda sistem aja Ya. dia jalannya begitu. Iya benar. Kalau Kalau suster suster ngesot ngesot kan memang ya begitu. pakai paha lah ya, kaki gitu. Kalau teke-teke tuh dia lebih Iya, kayak merangkak kayak gitu. laba-laba, Iya, ya. kayak laba-laba benar-benar. Iya, orang-orang Jepang juga katanya takut banget tuh sama si teke-teke tuh. Iya. Padahal gue nggak tahu sih. Hati-hati kalau yang malam-malam di Jepang pulang Oh, di gitu. jalan raya dia biasanya. Kalau sepi katanya iya di Iya, jalan lurus bunyi gitu. teke-teke. Karena bunyinya teke-teke itu karena bunyinya. Iya, bunyinya dia. Kalau ada bunyi teke-teke, nah itu biasanya hantu itu datang katanya. Sama mungkin kalau kayak arwah kali ya. Kalau di kita bilangnya apa sih, arwah gentayangan gitu. Sama mungkin ya. Bedanya apa? Yurei dan Obake. Obake. Oke. Iya. Ada Yurei dan Obake. Itu ada bedanya sih memang. Oh, Yurei Obake. Yurei itu kan arwah gentayangan dia bukan sih? Ya, Obake. gue pernah itu- cerita lagi, pernah punya kenalan orang Jepang. Waktu itu gue sempet tanya, apa sih sensei bedanya Yurei dengan Obake? Dia bilang kalau Yurei itu lebih ke hantu yang penasaran ya, kayak kalau kita kayak kuntilanak mungkin ya gitu, pocong atau apa gitu. Nah kalau Obake itu lebih kayak ke iblisnya gitu kata dia. Oke. Karena Obake ya itu setan agak. Iya, Oke. benar. Oke. Ngerti gue. Jadi ada lumayan banyak persamaan ya. Tadi kuntilanak, terus genderuwo, tuyul, sama suster ngesot. Pocong memang kayak kita doang. kayaknya punya ya. pocong hanya
just Asia. Nah Indonesia gue nggak tahu sih di Asia lain ada apa enggak pocong ya, nggak tahu sih. Nah yang boleh kasih tahu kalau ada yang tahu Ya, gitu. komen di bawah hantu boleh. apa aja yang ada pocongnya. Terus unfamiliar, hantu Jepang dan hantu Indonesia. Jadi kayak yang nggak hantu Jepang dulu deh, hantu Jepang yang nggak lazim. Gue sih kalau nggak lazim, nggak apa ya, nggak halayak tahu gitu. Gue kalau Jepang agak-agak buram. Kalau Kuchisake Onna mungkin semua orang hampir tahu ya. Jadi Sakana Yang mulutnya sobek itu, ya, gue nah rasa itu hampir semua tahu. yang leher panjang itu Kubi. Oh, yang Kubi ya benar-benar. Iya Yubi, Kubi. Oh, Kubi. Yubi. Kubi. Yubi. Ini Yubi, ini Kubi. Ya. Kubi apalah itu. Ya, Kubi. Nagai Kubi, mola lah. Ona gitu. Kubi kayak dia Onanya. lebih ke wanita kan soalnya. Ah, Kalau orang yang so. panjang. Iya, iya. Mungkin kalau di kita punyanya hantu jeruk purut kali ya, nggak punya kepala. Mungkin Oh, bedanya kita kebalikannya. di itu kali ya. Jeruk purut tuh cowok kalau nggak salah. Iya. Nggak tahu saya kok so tahu gitu. Jenis kelamin. Jadi di Indonesia itu nggak ada kepala, di Jepang kepalanya panjang itu. Lehernya panjang dong. Lehernya panjang, oh iya. Lehernya panjang. Itu iya kalau itu juga orang mungkin nggak banyak yang tahu. Iya, Sama benar-benar. lu tahu ini nggak sih? Nggak tahu ya. Ini dia ada di anime Jikoku Shoujo gitu. Oh, oke. Yang lu tau Rei, pemeran Rei bukan? Rei itu kan tadinya pedang, terus jadi hantu gitu. Kalau di Jepang itu namanya apa sih, gue lupa tuh, ada Oh, itu namanya. gue baru tahu deh. Ada, jadi dia tuh kayak apa, benda itu punya nyawa gitu kan. Nah kalau Mhm. bendanya itu dari nyawanya terlalu kuat, dia bisa menjelma jadi kayak manusia tapi hantu kayak Oh, gitu. oke. Nah itu tuh ada namanya, gue lupa, dari benda. Kalau hantu dari benda itu ada namanya di Jepang. Nah, itu emang kayaknya belum unfamiliar gitu, karena gue juga baru dengar di situ gitu kan. Mungkin di situ ya. Sama gue masih penasaran tuh sama kappa. Yang kappa itu dia lebih ke legend Gitu kali ya. ya. Tapi memang apa, kalau gue liat perawakannya serem juga gitu. Iya, benar-benar. Nggak gimana ya, ya creepy lah gitu. Tapi kalau lo ngeliat yang lucu-lucu ya lucu, tapi kalau ngeliat Mungkin kalau di Indonesia tuh kayak ini nggak sih? Yang hantu rawa nggak sih? Iya, kayak Apa, gitu-gitu. di rawa-rawa, dia di rawa kan ya kappa itu Mhm. kan. Kappa tuh di rawa. Dia tuh nggak tahu entah katak atau gimana. Iya, nggak ngerti sih gue. kurang. Kalau hantu Indonesia yang unfamiliar, Apa ya? Kayak hampir semua orang tahu gitu ya. Yang siluman pasti banyak ya. iya siluman ya pasti ya, kayak siluman itu banyak ya. Hmm, Julukannya siluman karena dia setengah manusia, Ya, setengah hewan ya. itu atau tidak lazim bentuknya biasanya. Kayak leak gitu, itu juga nggak lazim sih. Iya sih. Kayak leak gitu ya. Reok gitu kan. Terus Reok. yang apa yang Mbak Darauhi? Ular gitu kan. Iya, Terus manusia buaya kadangnya. Oh iya tuh banyak tuh, ada sinetronnya juga kan banyak. Mungkin di Jepang ada satu sih legend yang kayak gitu. Manusia tikus. Iya, di Jepang. Yang gua tahu itu ada cerita manusia tikus. Jadi dia bentuknya manusia, masih manusia tapi kulitnya tuh maaf ya, kayak agak-agak busuk gitu. Terus dia agak bau dan kayak tikus gitu. Oke, jadi ya kalau di sini siluman lah jatuhnya. Iya, siluman. Siluman gitu ya. Terus sama siluman, lu pernah denger nggak? Suna kakek Suna kakek. Iya. Atau baba, Suna baba. Suna baba. Nenek-nenek tapi dia ininya kayak menabur pasir gitu loh. Siluman nenek-nenek yang ini pasir. Gak tau gue. Nggak tahu lu ya. Itu di siluman Jepang. berarti? Siluman. Oh. Sama tisu. Pernah denger nggak? Tisu gue pernah dengar. Ya, yang tisu. Ya. Jadi dia hantunya tuh modelnya kayak tisu atau kertas. Literally Dia tisu. melayang-melayang. Ya, itu Kok di bisa Jepang, ya? legend di Jepang yang gua pernah denger. Kok bisa, maksud gue bisa serem gitu. Kenapa serem gitu. Sem-sem lucu kali ya. Di Indo kayaknya literally yang serem ya. Iya, Ya serem. nggak sih, kalau yang kayak apa ya, baru-baru ini ya, kayak di film misalnya kayak proses memasuki benda gitu kan ya. Nah itu kan juga kita nggak tahu yang masukin apa atau bagaimana. Iya, benar-benar. Iya ya, kalau di Indo kayaknya hampir semua familiar, mungkin sama siluman aja yang agak kaget gitu, kayak oh ada tuh yang setengah hewan ini hewan itu. Iya. Gitu kan. Kalau itu banyak dulu kalau nggak salah filmnya ya, di mana sih, di channel itulah. Hampir semua channel ada lah. Semua channel ada ya. Oke, yang kemudian legenda di balik hantu yang lo tahu. Oke. Kenapa dia bisa jadi hantu? Ini kita mulai dari yang Indo dulu kali ya. Indo dulu ya. Kayak Indo
Indo lebih. Kalau Indo agak branding dikit ya gitu ya. Memang ya. Karena kita tinggal di Indo Relate ya. gitu ya, lebih relate gitu. Relate ke kita. Oke, kalau di Indo bagaimana? Yang Anda tahu dari yang paling inilah terkenal, terkenal. Ya, kuntilanak pasti. Kuntilanak pasti ya. Kalau kuntilanak itu kan memang macem-macem ya gitu. Yang gue pernah dengar memang ada yang memang habis melahirkan, ada yang kehilangan anak, ada yang bunuh diri saat mesti kandungan gitu ya, atau yang memang ada juga yang korban dari maaf ya gitu, dari ya di rape gitu ya, di rape terus dia tidak bisa terima dia meninggal, atau memang masih ada dendam lah ya jatuhnya gitu, masih dendam. Jadi wanita yang pokoknya berhubungan sama anak gitu, wanita, anak dan dendam dan gitu. dendam. Gue dulu nonton Mangkujiwo kan. Oh iya. Nah itu kan legenda kuntilanak nggak sih? Mungkin judulnya harusnya bukan Mangkujiwo, The Rise of Kuntilanak. The story about kuntilanak gitu kan. Di situ ceritanya juga ya gitu kan, dia orang hamil, dipaksa hamil terus dipaksa melahirkan, tapi sebelum dia sempat melahirkan dia bunuh diri kan. Terus dia ketayangan dan hanya bisa dipanggil sama anaknya itu. Oh oke. Ya kan anaknya gitu, dan jadilah sosok itu dikenal dengan nama kuntilanak karena nama orangnya juga Kunti. Oh, nama si iya, wanitanya benar. Kunti gitu. Entah kenapa ditambah jadi anak gitu. Dan itu medianya dari cermin. Dan ada lagi legenda kuntilanak itu, gue tau dari nenek gue nih ya, dari almarhum nenek gue. Dia tuh setengah kuda. Aduh, apa hubungannya sama kuda sih? Oh, Ada nggak sih legendanya? oke. Gue juga pernah dengar dari almarhumah bude gue. Oh. Jadi ini dia benar-benar ngeliat. Oh, ini nih almarhum masuk gue jadi tahu Iya, ya. ini di rumah kita yang lama. Oh, yang di sono. Ya. Yang ada pohon cermai. Ya, pohon cermai dan yang listrik depan rumah lu. Ya, ini depan rumah lu nih. Jadi waktu itu almarhumah bude gue itu mau nyelang gitu. Kalau nyelang itu kan memang di Pak Imron, lu tau kan? Tahu. Nah, itu kan orang-orang kalau malam ya kan subuh-subuh atau jam 1 lah ya, jam 1 sampai 5 itu mereka pada nyelang di dia. Nah, waktu itu almarhum bude gue itu nunggu giliran, dia lagi duduk di depan, kata dia ada suara bebek. Ah iya, nenek gue juga pernah ngomong suara bebek, astaga. Dan itu dia lagi terbang. Itu pertama. Besoknya emak gua, jadi kan waktu itu rumah gue ada belnya. Ya, Tino, assalamualaikum gitu. Emak gua bingung dong, kok ada orang pagi-pagi bertamu gitu. Pas dia nengok ke bawah, lagi dimainin sama kuntilanak, katanya belnya. Wah itu parah banget sih. Gitu. Iya, depan Oh, pintu. malu di atas kali. Iya, emak gua di Sudah atas lihat ngeliat ke bawah gini. Langsung emak gua masuk, Nggak mau keluar lagi tuh. udah langsung pelukan sama bapak gua. Kan, nggak mau tahu gue itu siapa, bagaimana ceritanya, gue lupa pokoknya ntar. Gue sih gitu jadi. Jadi gitu tante. Begitu ya, Mak. Ya gue pernah dari nenek gue juga suara bebek gitu. Antara bebek atau ayam ya katanya mah ya. Iya, gue nggak ngertinya apa hubungannya kalau situ. Cuman kalau setengah kuda di film Mangkujiwo pun Oh, iya, ada adegannya, ada gitu adegannya. kan. Ada adegan kuda itu keluar dari cerminnya itu. Oh. Perempuan itu memang setengahnya kuda. Kuda. Gitu. Itu legendanya, gue percayanya sih, bukan percaya Iya, setelah gue memang beliefnya kuntilanak rupanya begitu. Iya. Ternyata ya. Oh. yang kita tahu dari orang tua zaman dulu gitu ya. Memang untuknya seperti itu gitu. Kayak gitu. Kalau hantu yang lain nih, Apa ya? Kira-kira hantu yang lain? kalau gue tahu juga ada tuyul Iya, katanya tuyul. dari anak yang digugurin. Digugurin dari aborsi atau apa gitu ya. Gue tahu tuh. Kalau sundel bolong itu yang gue tahu dari filmnya almarhum Susana, ya benar. Dia tuh ya sundel itu kan dalam bahasa Sundanya artinya Wanita perempuan yang tidak benar. baik ya. Jadi goib, perempuan gak benar terus dibunuh gitu. Terus jadilah Iya. namanya Sundel bolong. Siapa lagi yang gue tahu sih itu apa? Yang keranda mayat itu. Oh, yang terbang ya? Keranda lah ya, keranda apa gitu, gue lupa namanya. Iya, apa ya? Iya, ada filmnya. Itu juga awalnya katanya memang perjanjian. Kalau Itu apa perjanjian. jatuhnya Itu pesugihan sih jatuhnya. ya. Pesugihan, tapi serem Sama juga. kayak tuyul nggak sih? Tuyul juga jatuh pesugihan dong. Iya, pesugihan. Anak aborsi diambil sama mungkin ya dukun atau Arwahnya apa atau gitu ya. bagaimana. Dijadikan sebagai ya kayak gitu. Ini ngambil duit. Ambil duit. Itu parah banget sih. Kalau pocong beraneka ragam gue rasa. Ya, aneka ragam sih itu mah. Tapi itu yang paling gue takutin. Iya, banyak loh orang Indonesia yang takut dengan perwujudan itu gitu. Iya, benar. Banyak. Karena mungkin kena film Pengabdi Setan 2 kemarin cukup membuat Iya. merinding karena banyak dipertontonkan itunya gitu. Dan mengingatkan akan kematian. Iya, jadinya begitu. Karena relate banget ya. Kalau hantu Jepang yang lu tahu. Hantu
Jepang. Yang lu tahu legenda-legendanya. Kalau hantu Jepang itu mungkin Kuchisake Onna ya. Gue nggak tahu Kuchisake Onna itu kan versinya juga bermacam-macam nih ya. Nah, kalau Kuchisake Onna itu, jadi ada yang dia itu nggak sengaja keropek apa kebeset. Ya pakai pisau gitu loh. Jadi dia ada yang bilang dia itu di rap juga, gitu ya. Terus karena dia nggak bisa diem, ada yang ditarik, ada yang pakai pisau gitu, benda tajam dibeset ya jatuhnya ya. Ada Secara yang gitu. sengaja jadi. Iya, secara tidak sengaja. Jadi ada 2 versi sih yang gue tahu, yaitu yang tadi yang di rap sama yang nggak sengaja anaknya itu karena disiksa, karena dia juga nggak tahan itu dipakai gunting. Kuchisake Onna. Apalagi ya gue tahu ya, paling gue tahu yang benda itu doang sih, yang benda jadi hantu kan. Awalnya benda punya nyawa gitu. Gue nggak tahu di Jepang tuh begitu nggak sih, kayak pohon punya nyawa lah, batu punya daun tahu. Gue nggak tahu sih itu kepercayaan aja apa emang semua Jepang gitu, nggak tahu. Terus sama apalagi ya gue tahu kalau di Jepang ya, hantu yang ini dong. Apa? Hanako dong. Oh iya, Hanako, legend juga tuh di toilet sekolah ya, Hanako. Iya benar-benar. Hanako ada lagunya, jangan dinyanyiin. Iya. Walaupun ini kita di Indonesia tapi jangan. Takutnya nyampe kan? Iya. Repot kalau nyampe. Ya Hanako, gue yakin sih orang-orang udah hafal ya. Iya. Hanako ya, hantu anak kecil yang bakal ngikutin kalau kita nyanyi depan toilet dia. Itu awalnya anak kecil itu katanya dibully gitu ya. Ya dibully, terus dia bunuh diri di toilet situ. Jadilah dia di situ selamanya. Iya. Sama yang boneka, lu tau nggak? Yang bonekanya itu ditaruh di kuil. Bonekanya itu yang rambutnya itu setiap tahun pasti rambutnya tambah panjang, tambah Itu ada panjang. kisah nyata ya? Itu kisah nyata. Itu ada kisah nyata. Oh iya itu awalnya kenapa? Jadi si adeknya itu katanya kan sakit, nah dibeliin kakaknya itu boneka, jadi boneka kesayangannya kan sampai dia meninggal, ya itu tetap jadi boneka favoritnya. Terus katanya boneka itu agak-agak kayak suka nangis atau apa gitu, makanya sama keluarganya itu ditaruh di kuil. Ternyata di kuil pun iya aura mistisnya masih ada gitu, yaitu rambutnya tiap hari semakin panjang ya. Mungkin tuh kalau kepercayaan orang-orang arwah adiknya pindah ke situ. Iya, kepercayaannya. Nah dia udah nggak ada kan. Mm-hmm. Oke di situ ya. Itu sih yang gue tahu. Kalau di Jepang juga hanya sedikit juga ya. Kita bukan warga Jepang. Betul. Kalau sekarang hantu Jepang yang terseram dan hantu Indonesia yang terseram. Kalau menurut lu dulu deh. Jepang gue tuh pernah dikasih tahu sama orang Jepang ya gitu. Perwujudan dari kappa, makanya gue nggak tahu ini legend atau apa, itu serem banget gitu. Gue sampai yang kayak gila, mohon maaf itu serem. Iya bener sih. Karena dia giginya aja bukan orang kan. Iya, semuanya mulutnya tuh maju gitu loh. Jadi itu bener-bener udah aneh, terus serem kalau menurut gue ya. Penglihatan gue tuh kappa kalau di Jepang itu menurut gue kappa itu serem. Kalau di Indo ya masih dimenangkan dengan Mr. Candy ya. Mr. Candy. Aku masih takut walaupun berani lihat begitu tapi takut. Gimana sih bener, berani bener. tapi takut. Bener banget sih. Lo Kalau gue mungkin kalau Indonesia sama Mr. Candy. Nggak tahu tuh Mr. Candy tuh ya Allah seremnya ampun kan kalau Mr. Candy itu ya. Terus kalau di Jepang itu mungkin Kuchisake Onna sih. itu serem. Karena linu aja gitu ngeliat bibirnya sobek gitu. Dia nggak rata gitu kan, setahu gue dia nggak rata. Iya. Ya gitu kan dia neror gitu kan. Dia neror. Kan dia suka nanya kan, "Watashi wa kirei desu ka?" Saya cantik tidak? Gitu. Kalau kita jawab tidak, kita dikejar. Jawab cantik juga sama. Dikejar. Jadi sama salah. Lu mendingan nggak tahu gimana, gak usah jawab pun dikejar. Iya. Tapi katanya ada apa ya? Legend kalau kita bilang pomade dia bakalan takut. Gue juga gak tau sih, gue baca di komiknya Jigoku Sensei Nube. Lo tau gak Jigoku Sensei Nube atau animasinya? Di situ pas lagi adegan Kuchisake Onna datang, katanya kalau kita nggak dikejar tuh sebutnya pomade. Gue nggak tahu itu kenapa dia nggak suka sama pomade. Mungkin nggak suka, nggak tahu gitu ya. Atau dia nggak suka yang ganteng-ganteng berpomade. Yang mengkilat-kilat ya, Nggak suka ya. Nonanya nggak suka deh nona.
Kalau di Jepang, kalau di Indo masih sama ya Mr. Mr. Pochi. Candy. Kayaknya Mr. Candy ini harus dapat awards. Yes. Karena emang yang paling terseram kayaknya dia Iya, ya. serem banget. Paling terseram. Gue juga nggak tahu ya. Gue Soalnya mungkin ya mengingatkan kita akan kematian ya nggak iya sih? juga Ya relate. Allah. Karena ya itu tadi ya, kita orang Indonesia relate banget ke situ. Iya benar-benar. Tapi gue kalau dibilang itu karena lu muslim kali, enggak sih. Believe it or not sih ya. Gue Yes, nonton film kemarin Pengabdi Setan itu sebelah gue non muslim sama dia juga ketakutan. Iya, iya, benar-benar. Seketakutan itu gitu loh sampai dia nangis. Sama film yang Pocong, lu pernah nonton nggak? The Legend of the Pocong. Belum ya? Itu juga, wah gila sih serem banget gitu. Kenapa ya? Mungkin kalau dari pemirsa dari yang lain atau sama kayak kita, jadi bikin vote gitu. Mr. Candy 1, Mr. Candy 2. Siapa tuh menang dia. Atau kita akan menunggu Mumun? Mungkin sih gue nanti walaupun takut tapi pengen juga Pengen nonton tetep sih itu. Karena kan kayak, sama nggak sih waktu kayak zaman Oh iya, itu penasaran kecil gitu. juga. Karena kan kita waktu kecil Nostalgia. takutnya ampun-ampun gitu kan. Ampun. Nah, kalau versi sekarang nih kita udah dewasa, udah tua gitu ya Bun. Apakah masih takut gitu ya? Ya paling kita meluk orang kali ya. atau meluk bangku Ya bioskop. meluk bangku bioskop atau kita mau boneka si boba. Kita mau boba. Oke. Itu ya kalau yang selanjutnya nih, lu pernah nggak ngomong gitu sama orang Jepang tentang hantu Indonesia Oh, dan iya. dia juga takut sama siapa, dan pernah ada orang Indonesia yang takut sama hantu Jepang juga selain kita berdua tentu Selain saja kita ya, ya. Karena nggak cuma kita doang ya yang takut dengan hantu-hantu Jepang gitu. Kalau gue pernah dengar dari Satomi Sensei ya, karena kan itu pernah ke apartnya gue main terus ngomongin hantu-hantu, dia lebih nggak takut sih gitu, dia lebih ke penasaran. Kenapa orang bisa jadi pocong? Kenapa bisa jadi kuntilanak? Kata dia. Kenapa tuyul itu bisa mengambil uang? Gitu. dijawab kan? Iya. Dijawab, Kadang gue sama temen gue kayak kenapa gitu. Cuma memang kita bilang orang Indonesia itu lebih takut kepada pocong gitu. Kata dia kenapa gitu. Karena di Muslim itu kan kita akan dipocongkan. Jadi kadang kayak mengingatkan akan kematian gitu. Kata dia, oh seperti itu ya orang takut dengan pocong gitu. Tapi kenapa bisa jadi pocong? Dia bilang gitu. Ya dijelasin tuh kenapa iketannya nggak di itu. Kata dia, oh seperti itu ya gitu. Jadi lebih ke kepo sih kalau waktu itu lebih sensei kepo gue. ya. Dia pernah ngeliat ya sih di internet gitu wujudnya gitu. Mungkin pernah kali ya, karena Pernah, kan dia tapi sering keliling Indonesia Dia gitu nggak kan takut makanya. juga ya berarti ya. In case dia bukannya takut tapi penasaran. Dia. Lebih ke penasaran sih ke orang Jepang. Kalau orang Indo yang takut sama hantu Jepang selain kita berdua tentu saja. Temen lu gitu? Teman kita, Temen temen gue juga kuliah lu atau lebih ke pocong sih. sama Lebih ke pocong. hantu Jepang. Temen lu ada nggak yang tahu hantu Jepang? Gitu? Hantu Terus takut, Jepang. Mungkin kita kayak kebalikannya ya, kita kayak penasaran gitu loh dengan hantu gitu. Oh, iya, jadi kita juga tadi Jepang penasaran gitu ya, dengan penasaran. bisa jadi gitu. Iya benar. Cuma memang kalau orang Jepangnya, sensei gue itu lebih takut sama hantu apa ya, kayak lu tau gak sih kayak dia tuh suka nyuci kacang merah. Itu udah dengar. Ya pokoknya katanya kalau ada hantu yang kacang merah itu dia bakalan kena sial. Jadi mereka tuh takut ketemu dengan hantu itu. Karena takut kena sial. Make sense. Ya kayak kita. Takut tahu pocong kenapa? Nggak tahu, gue Gak takut. tahu ya, gak tahu. Mereka kalau mereka ya Sial. ada pikirannya karena kepercayaannya takut sial gitu. Kalau gue kebetulan pernah ada video call belajar online gitu sama mahasiswa Jepang yang umurnya nggak beda jauh sama kita sebenarnya waktu itu sekitar 2-3 tahun lalu. Itu literally tuh dua orang itu tuh native Jepang, cuman pernah tinggal di Indonesia setahun 2 tahun gitu. Jadi pertukaran pelajar, jadi mereka sedikit banyak tahu bahasa Indo dan bahasa Inggris gitu. Makanya bisa ngajarin lah ya kasarnya kalau kayak gitu kan. Dan gue juga nggak tahu gimana ceritanya jadi ngebahas hantu. Itu pesertanya hanya gue, jadi dia ngadain sesi yang datang tuh cuman gue, sementara mereka berdua, ini gurunya itu berdua. Gue mau nyebut gak enak namanya. Jadi pas gue terangin, kalian tuh tahu nggak hantu Indonesia gitu, mereka tuh nggak tahu kuntilanak awalnya. Pas gue kasih tahu kuntilanak, ngelihat fotonya, gue kasihkan searchingnya begini namanya gitu kan, pakai katakana gitu. Mereka langsung teriak, literally teriak gitu. Ini serem banget jadi gitu. Bener-bener ekspresi orang takut, bukan dibuat-buat gitu. Wah bisa kayak gitu, gue juga loh sorry ya. Gue jadi ngerasa gak enak. Gue baru ingat
sekarang. banget gitu. Ini tapi gue diceritain sih karena gue nggak ikut pas apa ya LT PKMJ gitu kalau perkenalan mahasiswa baru. Jadi gue diceritain waktu kuliah itu adik kelas gue gitu. Jadi pas lagi angkatannya dia itu ini sebut aja namanya siapa ya? Nah, cowok cewek? Cewek cowok sih. Ya cowok. Oke, yang Si Tony lah ya. Mawar sama Tony. Ya, Mawar itu yang kesurupannya, si Tony itu yang panik-paniknya gitu ya. Nah, jadi pas lagi ngituin adik kelas itu, nah si Mawar ini mungkin entah lagi bengong atau apa, dia kesurupan. Dia kesurupan. Nah, kebetulan di situ ada orang Jepang, cewek, imut banget lah. Nah, dia orang Jepang itu kan memang skeptis kan, tidak percaya dengan hantu gitu. Gitu. Nah, saat lagi malam materi malam lah ya, lagi materi malam, tiba-tiba si Mawar ini kerasukan, nangis-nangis, teriak gitu kan. Jadi kan ya anak pada panik dong, dan ternyata yang kesurupan itu hampir semuanya gitu. Iya. Nah, dia yang tadi yang nggak percaya kayak Kok dia langsung bingung gitu kayak ini beneran gitu. Sampai sensei gue tuh narik dia untuk keluar dari villa itu dan dia suruh duduk diem di ini warung. Nggak boleh ke villa gitu sampai keadaannya itu iya balik lagi lah gitu ya. Nah, dia saking bingungnya dia ceritalah ke temen Jepangnya. Kata mereka bohong. Katanya beneran ada loh dia bilang bohong kali gitu, mungkin capek, tapi beneran loh ada loh. Jadi ada at least gitu. percaya gitu. Iya, kalau karena dia ngeliat langsung. iya nggak tahu kesurupan, jadi dia kayak bingung juga kayak Kok bisa? gitu, kok bisa gitu. Ternyata gitu? beneran ada loh gitu. Tapi gue rasa di Jepang juga ada lah ya surupan, mungkin kita nggak tahu namanya aja gitu. Kerasukan bener-bener. gitu mungkin ya tepatnya, posesif. Kalau mereka sih lebih ke kutukan possession sih nggak sih? Iya, Kalau mereka tuh nyebutnya ke kutukan. Gue dikutuk gitu. Terus dibully abis itu. Biasanya seperti itu ya kalau di Jepang. Aku dari mereka tuh ketakutan berdua, yang dua-duanya cewek. Itu mereka ketakutan banget sampai kayak, aduh gak mau gitu kan, matinya tuh kayak gitu. Gue jadi ngerasa gak enak kan. Nggak apa, kita yang kepo kok gitu, kita pengen tahu. Dan memang saat gue tuh ngasih taunya bener-bener kuntilanak gitu. Mungkin searching di Jepang munculnya yang serem kali, nggak ngerti kan, mereka kayak server sono kan. Iya Jadi emang benar-benar. nggak ngerti. Pas di sini berbeda. Di gitu sini ya. gue liat ya apa karena kita ini ya udah cewek pakai baju putih rambut panjang Iya, that's all gitu deh. ya gue takut, tapi kan di komputer ini gitu mereka tuh takut beneran, makanya gue sampai bilang mungkin orang Jepang tuh harus ngeliat dulu gitu baru Iya, bener-bener mereka percaya dan gitu. takut gitu loh, karena kalau diomongan doang mereka iya Ya mungkin kayak Satomi gitu kalau jadi harus kenapa harus ngeliat ngeliat dulu gitu. Ya kita juga menjelaskannya juga bingung gitu ya, kenapa bisa gitu. iya, apakah gimana kan kita nggak tahu, belum nanya, aduh Iya. jangan nanya dong. Apa kita harus wawancara? Mohon maaf nih, kita mau wawancara. Aduh, kalau gue jadi kalau gue kalau orang Indo yang takut sama hantu Jepang itu gue kebetulan nggak banyak orang ya, cuman mereka rata-rata takut sama Sadako sih. Iya benar, karena kemunculannya yang sangat ikonik gitu ya kan, keluar dari gitu dia kan, nonton video dia meninggal langsung Oh, metong juga gitu kan. juga kayaknya itu sih kalau orang Indo yang gue kenal selain gue ya. Kalau gue kan emang pas dikasih tahu sama mereka itu yang dua orang Jepang itu kapal tuh begini loh aslinya gitu. Terus gue langsung kayak oke, ini terseram karena itu dia kan dirawat. Jadi begitu apa kayak lembab gitu badannya, Iya, lusuh. basah. Dan gitu palanya botak kan, nggak ada. Iya. Terus kayak ada rambut itu ada di bundaran Iya, gitu. benar. Terus dia tuh punya muka pun nggak kayak manusia gitu. Gue nggak tahu tuh buaya atau kadang karena dia agak Kayak maju bebek sih, gitu. bibirnya tuh hampir kayak Iya, bebek. bibirnya maju gitu. Terus giginya tuh nggak rata gitu, kayak lancip-lancip. Terus warnanya itu hijau, kelamnya kelam lumut di ini di rawa. Iya, Aduh, bener. gue kalau nginget aja udah, gue kalau ngeliat gitu kabur. Terus juga berbeda kan, ada yang bilang kapal itu baik, ada yang bilang kapal itu jahat gitu. Jadi kita nggak tahu. Karena kalau yang orang Jepang gue bilang itu jahat, kapal itu jahat. Ya, I don't know. Bener-bener. Memang dari sana. Dan mereka juga personally takut tuh sama si kapal sama teke-teke tadi gitu. Teke-teke di jalan ya, karena bikin orang salah fokus akhirnya tabrakan. Iya, ditabrak kereta katanya seringnya. Wah, itu mind blowing sih. I mean, ternyata di Jepang pun punya, walaupun mereka skeptis Iya, tapi dengan hantu mereka sendiri mereka takut. ada ketakutannya. Bener-bener.
banyak sih hantu Jepang yang mungkin kita juga nggak tahu ya, mungkin lebih banyak lagi ya gitu kan. Kalau orang-orang Jepangnya sendiri responnya sama hantu-hantu itu ya bermacam-macam, sama kayak kita juga. Ada yang percaya, ada yang harus lihat dulu, iya, harus lihat dulu. ada yang percaya tapi ada yang nggak percaya tapi takut kayak kita gitu. Ya. Nggak percaya tapi nggak mau nyari masalah juga gitu. Ya udah cukup, ya udahlah. Ya udah gitu aja, udah gitu. Karena emang kalau bahas hal kayak gitu kan tergantung orangnya ya, percaya nggak percaya. Percaya, ya benar. Kayak apa, ibaratnya kalau kita mau nyari tahu juga ya repot juga. Repot banget sih. Gimana ya, Anda mau nyari tahu mungkin komen. Ya, atau kalian mau cari tahu, tolong tulis di bawah di komen. Saya mau nyari tahu. Saya mau cari tahu nih, hantu teke-teke begini legendnya, kuntilanak begini, pocong begini gitu. Ntar kalau yang tahu hantu-hantu Indonesia, ntar saya kasih tahu ke sensei saya ya. Inilah legendnya kenapa bisa disebut seperti ini. Untuk yang lain kalau tahu legend-legend dan hantu lain boleh banget ditulis di bawah. Ya. Dari yang selain kita tahu ya, atau mungkin tahu cerita versi panjang dari yang udah kita kasih tahu gitu. Ya, tentang benar. hantu-hantu itu boleh silahkan komen. Jadi itu aja ya buat hari ini. Ya. Untuk segmen horor hantu Jepang versus Indonesia. Indonesia. Yang menang siapa nih? Kalau aku sih Indonesia tuh. Tetap Indonesia sih. Karena kita orang Indonesia kan. Dari Indonesia, jadi saya takutin dengan yang ada di sini. Karena yang di sana jauh. Sana jauh. Mungkin kalau kita di Jepang ya udah takut hantu Yang Jepang. hantu Jepang. Karena di sana mungkin gak ada yang dipocong. Nggak ada sih. Nggak tahu sih. Yang lain mungkin ya. Oke. Atau kita takut sama yang lain. Takut sama. Segitu aja dari Dini Odini untuk segmen hari ini. Terima kasih udah nonton videonya. Jangan lupa di share, di like, dan di komen. Oke, dan sampai ketemu di next episode. Bye bye.